Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nabil Naufal Owase dengan NIM E1121221046, mahasiswa Universitas Tanjung Pura Prodi Antropologi Sosial. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Antropologi Linguistik, yaitu Dr. Dahnia TH Musa, M.Hum, dan Dwi Surti Junida, Esos MSI. Di sini saya akan menjelaskan apa itu antropologi linguistik. Antropologi linguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan kehidupan sosial serta budaya manusia. Ini adalah kombinasi antara studi tentang bahasa atau linguistik dan studi tentang manusia serta masyarakat mereka, atau yang biasa disebut dengan antropologi. Definisi dan fokus studi antropologi linguistik mempelajari bahasa sebagai alat komunikasi yang mendasar bagi manusia, tetapi juga sebagai suatu praktik sosial yang mencerminkan dan membentuk identitas, kekuasaan, dan budaya. Beberapa fokus utama dari antropologi linguistik meliputi yang pertama, satu, struktur bahasa, yang mana analisis tentang bagaimana bahasa dibangun dan diatur, termasuk fonologi, morfologi, dan sintaksis, serta sematik atau makna. Yang kedua, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa di sini tentang bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial yang berbeda, termasuk dialek, register, dan gaya bahasa. Yang ketiga yaitu perubahan bahasa. Studi tentang bagaimana bahasa berubah seiring waktu dan bagaimana kontak antara bahasa yang berbeda dapat menghasilkan perubahan ini. Yang keempat yaitu hubungan bahasa dan budaya. Eksplorasi tentang bagaimana bahasa mencerminkan dan mempengaruhi budaya, serta bagaimana praktik budaya dapat membentuk bahasa. Antropologi linguistik memfokuskan diri pada bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai konteks sosial dan budaya yang melibatkan satu, cara bicara, yaitu bagaimana orang menggunakan bahasa dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, variasi bahasa, yang mana perbedaan dalam cara berbicara antar kelompok yang berbeda seperti dialek atau aksen. Yang ketiga, perubahan bahasa. Perubahan bahasa yaitu bagaimana bahasa berubah dari waktu ke waktu dan dalam kontak dengan bahasa lain. Yang terakhir yaitu pengaruh budaya. Bagaimana bahasa mencerminkan dan membentuk budaya serta identitas orang yang menggunakannya. Contoh-contoh praktisnya seperti satu, dialek dan identitas. Orang di berbagai daerah sering berbicara dengan cara yang berbeda, yang bisa mencerminkan identitas regional atau kelompok. Kedua, kode switching atau pergantian antara dua bahasa atau lebih dalam percakapan yang sama, seringkali mencerminkan identitas budaya atau konteks sosial. Contoh yang ketiga yaitu bahasa dan kekuasaan. Bahasa yang digunakan dalam politik atau hukum bisa menunjukkan dan memperkuat kekuasaan atau kontrol. Di sini tujuan utama antropologi linguistik adalah untuk memahami bagaimana bahasa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek sosial dan budaya, serta bagaimana bahasa membantu membentuk identitas dan interaksi manusia. Dengan kata lain, antropologi linguistik berusaha menjawab pertanyaan seperti bagaimana cara kita berbicara mencerminkan siapa kita, atau bagaimana bahasa yang kita gunakan mempengaruhi cara kita melihat dunia dan berinteraksi dengan orang lain.